Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat semuanya. Semangat. Sebelum kita pelajaran kita apa dulu? Yel dulu ya. Masih ingat yel-yelnya? Masih. Oke, kita mulai. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Oke, untuk Rizky, ketua kelas, coba pimpin doanya dulu. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, di sini Bapak akan memeriksa kehadiran ya. Berapa orang ketua kelas yang nggak datang hari ini? Dua, Pak. Oh, 2 orang. Siapa-siapa itu? Kela dengan Kela. Bila. Keila dengan Bila. Bila. Kela apa keterangannya? Ada. Alfa. Ya, Alfa. Nabila? tidak ada juga. Tidak ada juga. Alfa. Oke. Hari ini nanti kita akan membentuk sebuah kelompok yang dimana kelompoknya itu akan membahas tentang materi kita hari ini, yaitu tentang khalifah. Oke, tentang khalifah yang dimana materi hari ini berkaitan dengan materi yang lalu kita pelajari. Oke, semua menghadap ke depan. Semua menghadap ke depan, jangan ada yang bercerita. Oke, coba dulu dirapikan dulu bajunya, dilihat di bawah meja masih ada sampah apa enggak, coba dulu dilihat. Ada sampah lagi? Enggak? Enggak ada. Oke, bajunya dirapikan. Nah, karena kebersihan itu sebahagian dari iman. An-nadzafatu minal iman. Kalau bersih, imannya berarti bersih. Kalau kotor berarti imannya kotor. Nah, oke, hari ini materi kita tentang khalifah. Nah, hari ini kita membahas materi tentang khalifah. Kalian masih ingat di pelajaran yang lalu apa itu pengertian khalifah? Masih. Coba dulu angkat tangan satu orang yang masih ingat. Coba, siapa? Rizky dulu. Coba, apa itu pengertian khalifah, Rizky? Pemimpin untuk mengurus bumi, Pemimpin untuk mengurus bumi. Kemudian apa lagi? melaksanakan perintah-perintah Allah, Kemudian apa lagi? dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala isinya. Segala isi. Ya, oke. Itu pengertian dari khalifah. Kemudian pelajaran yang lalu juga kita membahas tentang tugas-tugas khalifah di muka bumi. Nah, coba, ayo siapa yang bisa menjelaskan apa tugas-tugas khalifah? Nah, masih ingat nggak ini ya? Masih ingat? Masih ingat nggak? Siapa yang bisa menjelaskan
tugas-tugas khalifah selama di bumi. Ayo coba dulu Adha. Coba dulu sebutkan tugas-tugas khalifah di muka bumi. 1, apa itu? Tolong menolong. 1, tolong menolong. 2, apa lagi? Gak apa-apa. Menjaga akal. Menjaga akal. Apa lagi? Belajar. Lagi? Menjaga alam. Oke. Ada berapa? 4. Oke. Kemarin juga ada 4. Tinggal lagi. Belum terlalu lengkap penjelasannya. Yang pertama apa kemarin? Menjaga akal dan pikir agar tetap bersih. Jangan hanya menjaga akal aja. Nah, ya. Akalnya ada tapi nggak dijalankan juga nggak bisa. Kemudian yang kedua, belajar sampai akhir hayat. Perlukah seorang khalifah belajar sampai akhir hayat? Perlu. Kenapa? Karena jikalau seorang khalifah, jikalau seorang pemimpin itu harus memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik, ilmu yang banyak. Jadi kalau ilmu aja tinggi tapi nggak didorongi dengan adab juga tidak ada, apa namanya, sama dengan nol. Ibaratnya ya, setinggi-tinggi ilmumu sampai ke 7 lapisan langit no, kalau adabnya nggak ada juga nol. Apalagi sebagai khalifah. Kemudian menjaga alam. Yang ketiga, perlukah seorang khalifah atau seorang pemimpin menjaga alam? Perlu. Karena kalau seandainya pemimpinnya aja seorang khalifah tidak menjaga alam, maka rakyatnya juga nggak mau menjaga alam, karena pemimpinnya juga nggak mau mendorong rakyatnya untuk menjaga alam. Karena yang kita tempati selama ini, gimana? Kita manusia ini membutuhkan alam, betul kan? Kita butuh minum nggak? Dari mana datangnya? Dari alam. Kita butuh makanan nggak? Dari mana datangnya? Alam. Jadi harus dijaga. Kemudian terakhir, adil. Adil apa lagi? Tolong menolong. Wajibkah seorang khalifah memiliki itu? Wajib. Kenapa? Karena jika seorang pemimpin harus bersifat adil. Tolong menolong. Jadi kalau seandainya seorang khalifah tidak mencontohkan sifat yang adil, maka rakyatnya pun, kawan-kawan yang di bawah juga nggak mau ikut seperti sifat seorang khalifah. Sifat khalifah dalam garis besar yang adil dan suka tolong menolong. Oke, itu yang kemarin kita bahas ya. Oke, anak-anak, sampai di sini penjelasan Bapak. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Nasida, apa kira-kira yang ingin ditanyakan tentang khalifah di muka bumi? Coba, apa yang ingin ditanya? Siapakah khalifah pertama yang di muka bumi? Oke, khalifah. Jadi di muka bumi ini dari Arab sana, ya kan? Namanya Khulafaur Rasyidin, ya, para khalifah setelah Rasulullah wafat. Ada 4 orang. Biasanya kalau di sholat tarawih bisa disebut itu. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Itulah khalifah pertama di bumi setelah Rasulullah wafat. Itulah Khulafaur Rasyidin, khalifah yang pertama. Oke, karena udah paham semua ya tentang khalifah. Oke, alhamdulillah karena sudah paham, jadi di sini Bapak akan membagi lembar kerja yang sama kayak pembelajaran kemarin. Kita membuat sebuah kelompok membahas tentang khalifah di muka bumi.
Ya, bisa jadi pengertian dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak kasih ada LKPD. Nah, dilihat-lihat, dibaca. Nah, boleh diterawang boleh. Nah, oke. Jadi dilihat, dibaca. Nah, jadi hari ini itu yang akan dibahas. Bisa? Jais? Sudah? Sudah. Oke, keluarkan bukunya. Jadi setiap kelompok sama seperti kemarin akan mempresentasikan hasil dari diskusinya, membahas tentang khalifah. Ya? Oke, itu ada lembar kerja yang Bapak kasih tadi. Jadi akan dibahas setiap kelompok. Jadi soal-soal yang di dalam lembar kerja itu yang Bapak kasih tadi akan dipresentasikan ke depan. Nah, jadi sumbernya boleh dari buku, boleh sumber dari yang lain, bisa entah sumber dari mana aja lah. Nah, pokoknya yang berkenaan dengan pelajaran kita, yaitu tentang khalifah. Jangan pula buku sumber yang lain pula. Macam komik, apa pula itu komik tadi? Paham ya? Jadi Bapak kasih waktu tenggang sekitar 5 menit untuk membahas, mendiskusikan apa soal-soal yang ada di dalam lembar kerja. Bisa ya? Oke, Bapak tunggu 5 menit baru dipresentasikan. Oke, karena waktunya sudah habis. Nah, waktu yang Bapak kasih tadi 5 menit sudah habis. Sudah selesai semuanya? Oke, jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Oke, sebelum maju kita yel dulu sekali agar semakin semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, berarti sudah semangat ya kan mempresentasikan. Oke, kelompok pertama, ayo silakan maju. Nah, maju semua maju. Dari sana. Nah, maju. Kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi untuk kawan-kawan yang lain, diharapkan tertib. Disimak apa yang disampaikan kawannya. Oke, silakan. Jadi kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok satu akan Mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu satu, menjaga alam. Kita sebagai manusia buat suaranya. yang Coba. harus bisa menjaga alam, melestarikan alam agar supaya tempat yang kita tempati yang sekarang ini dapat menjadi lebih baik untuk ditempati. Maka seorang khalifah juga harus menjaga alam, karena jika khalifah tidak mampu menjaga alam, maka rakyatnya juga tidak akan bisa menjaga alam. Oke, lanjut. Nah, siapa lanjutnya? Nah, kuat suaranya supaya kawan-kawan juga dengar. Nah, coba. 2. Menjaga akal dan pikiran. Seorang khalifah harus menjaga akal dan pikirannya agar nantinya kepemimpinannya berjalan dengan baik. Kalau akal pikirannya dapat terjaga dengan baik. Oke, selanjutnya. 3. Adil dan tolong menolong. Jika seseorang khalifah memiliki sifat adil dan tolong menolong, maka rakyatnya bisa tenang, aman dan nyaman atas kepemimpiannya. Maka wajibnya seseorang khalifah atau memimpin memiliki sifat adil dan tolong menolong. Oke. Nah, jadi bilang demikianlah hasil presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok pertama. Oke. Kakak, duduk. Kelompok pertama dulu. Masuk kelompok kedua. Ayo silakan maju semuanya, maju bang, maju. Nah itu maju, maju semuanya. Mana sepatunya? Oke, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, kami itu tadi. 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Memiliki sifat dan perilaku yang adil karena sebagai pemimpin yang baik haruslah adil kepada semua kalangan. 2. Menjaga bumi sebagai seorang khalifah. Kuat suaranya. Baiknya harus menjaga bumi dari segala keburukan agar Allah senantiasa memberikan limpahan rahmatnya. Tidak memiliki akal pikiran yang sehat supaya sesuatu yang dipimpin ada menjadi baik. Oke, sudah. Nah, ya bilang sama kawan-kawannya. Demikianlah hasil presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah tampil kelompok 2, kita lanjut kelompok selanjutnya, kelompok terakhir, kelompok 3. Ayo, silakan maju. Presentasikan hasil diskusi. Ya. Agak ke tengah sedikit, Kak. Nah, geser lagi, geser. Oke, silakan. Oh, geser sedikit. Kena silap gitu ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Menjaga agar pikiran agar selalu bersih. Artinya seorang khalifah memiliki akal yang bersih agar supaya kepemimpinannya menjadi lebih baik, tertib, aman dan juga nyaman. Adil sifatullah dalam hal ini seorang khalifah dituntut untuk bersikap adil serta tolong menolong baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Jika seorang khalifah atau pemimpin tidak memiliki sikap itu, maka seorang khalifah tidak dapat dikatakan sebagai khalifah, karena seorang khalifah harus memiliki sikap adil dan sifat tolong menolong. Menjaga alam. Menjadi seorang khalifah harus menjaga alam karena alam adalah hal yang penting bagi kehidupan kita. Jika seorang pemimpin atau khalifah tidak mampu menjaga alam, maka kehidupan di dunia yang kita tempati akan menjadi hancur. Maka dari itu wajib bagi seorang khalifah menjaga dan melestarikan alam. Oke, terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Sudah, duduk. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Nah, jadi
harus tertib. Nah, ingat kata bapak tadi harus tertib, jangan ribut. Jadi mau bapak, jadi untuk ke depan nanti untuk pertemuan berikutnya kita melakukan kelompok juga berdiskusi. Nah, jadi untuk semua kelompok, untuk semua anak-anak bapak, jadi dicari memang untuk pertemuan berikutnya kita cari tahu memang kita pelajari, memang kita cari tahu. Yang pertama apa? Tugas apa saja tugas manusia sebagai khalifah. Kemudian apa lagi? Nama-nama. Tunggu dulu. Pertemuan berikutnya, jadi kamu semua harus mencari tahu. Jadi harus apa namanya? Dipelajari memang dari sumber-sumber yang lain boleh diambil. Kalau di rumah dari internet boleh, ya kan? Kalau anak zaman sekarang kan udah canggih, udah bisa main HP. Bisa lah daripada dicari yang lain-lain, yang bukan-bukan, yang tidak bermanfaat, lebih baik dicari yang bermanfaat. Apa yang kamu cari? Yang pertama, sebelum kita pelajari untuk pertemuan berikutnya ya, hari ini pengertian. Sebutkan dan jelaskan, artinya penjelasannya harus banyak. Pengertian manusia sebagai khalifah. Kemudian yang kedua, apa? Sebutkan dan jelaskan tugas-tugas manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan contoh-contoh seorang khalifah di muka bumi. Oke, itu untuk pertemuan selanjutnya. Jadi dibaca-baca memang. Jadi terserah mau sumbernya dari mana, boleh dari buku, boleh dari internet, bebas. Ya, bisa dipahami? Oke. Jadi sampai di sinilah hasil pertemuan kita, penjelasan kita, materi kita tentang khalifah. Mungkin ada yang ingin ditanya? Tidak ada. Oke. Kalau nggak ada yang ingin ditanya, maka Bapak anggap sudah paham semua. Oke, kita akhiri dengan membaca doa. Ayo, ketua kelas Rizky, tolong pimpin kawan-kawannya membaca doa selesai belajar. Silakan. Iya. Sebelum pulang, mari baca doa dimulai.